tapi agak ini. Ya paling. Dimulai aja nggak apa-apa. Kalau ini udah siap. Iya, boleh Kak, dimulai langsung aja. Ini jendela ya, Mia. Aku tutup dulu ya, sayang. Ini jendela ya ini ya. Cek dulu ya. Oh iya. Ya. Banyak kita. Nah, lumayan. Ya, boleh dimulai aja. Ini ada introduction nggak ini? Dari panitia. Introduction-nya ini tadi udah, Kak. Oh, udah. Iya, boleh langsung dari Kakak aja. Oh ya udah deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini ya apa namanya? Terima kasih ya kepada pihak panitia yang mungkin mengundang saya nih yang telah lama tidak mengajar, bukan mengajar sih ya. Sebenarnya saya juga belum pernah mengajar analisis kompleks kalau dibilang mengajar. Karena beberapa adik kelas saya itu nggak pernah sampai analisis kompleks itu kalau nanya. Mungkin karena analisis kompleks itu adanya di semester 6 kali ya. Jadi kalau udah semester 6 itu kadang-kadang kalau mahasiswa itu udahlah gitu, udah semester 6. Udah bentar lagi semester 7 gitu kan. 7 udah PPLK skripsi ya. Jadi kalau saya di kampus itu jarang ada semester 6 itu sampai nanya mata kuliah ke saya. Paling ininya memang paling tingginya memang yang semester 5. Semester 5 baru masih kadang-kadang masih menghubungi saya gitu di tingkat itu. Ya sampai ke semester 6. Oke, sama-sama kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua, baik bagi saya yang mungkin ya apa namanya harus buka-buka lagi buku-buku analisis kompleksnya gitu kan. Mungkin juga bagi semester-semester bawah yang mungkin belum mengenal ya analisis kompleks itu seperti apa. Ataupun mungkin yang sudah mengenal ya, yang udah semester 7 mungkin semester 7 ke atas gitu sudah mengenal analisis kompleks. Oke, saya introduction analisis kompleks dulu ya, ke bilangan kompleks dulu ya. Bilangan kompleks itu bilangan yang mungkin kalau kita mikirnya di atas bilangan real ya. Jadi kalau himpunan bilangan itu pertama bilangan asli kan, bilangan asli dulu. Ini pasti bilangan asli itu himpunan bagian dari bilangan bulat. Nah, bilangan bulat pasti himpunan bagian dari bilangan rasional. Dan himpunan bagian dari bilangan real. Ini biasanya yang dipelajari oleh anak-anak semester 1 hingga semester 5 biasanya sampai bilangan real. Sampai sini nih. Nah, kalau udah semester 6 biasanya udah bilangan kompleks. Bilangan kompleks. Secara umum ya, bilangan kompleks itu bentuknya itu seperti ini. Z biasanya ditambahkan namanya. Z sama dengan X ditambah I kali Y. Di mana I, jadi kalau X sama Y-nya ini pasti bilangan real.
Dan I itu sama dengan akar dari negatif 1. Pasti akar dari negatif 1 ya kita nggak tahu. Akar dari negatif 1 ya sampai sekarang kita tidak tahu berapanya gitu kan. Makanya disebutnya imajiner. Imajiner. Contohnya ya misalkan Z sama dengan 2 ditambah I ya, 3I. Ini artinya apa? Ya artinya berarti 2 ditambah 3 kali akar min 1. Oh, yang sampai sini ya? Paham, Pak. Kalau contoh semester 1 juga paham ya, insya Allah ya. Yang begini-begini mah insya Allah paham lah. 2 tambah 3I ya berarti 2 tambah 3 kali akar min 1. Nah, dalam real, dalam bilangan kompleks, X disebut ya. X disebut real part ya. Atau bagian real. Jadi kalau X di sini ya, X di sini disebut real part. Sayang, bangun itu. Kayaknya harus pindah tempat. Yang di rumah. X disebut real part dari Z ya. Real part ya. Real part atau bagian real dari Z, atau bisa dilambangkan re Z. Ini ada di soal analisis kompleks kemarin yang pernah saya kerjakan ya di ONMIPA yang 2022. Sedangkan Y-nya disebut imaginary part atau imaginary part atau bagian imajiner. Dilambangkan IMZ. Jadi kalau misalkan 2 plus 3I, ya berarti ini ya. Berarti kalau misalkan ini ya, example-nya di sini, 2 plus 3I, berarti Re Z, berarti Re Z sama dengan 2, dan IMZ sama dengan 3. Jadi Re Z itu ya berarti bagian realnya, bagian bilangan realnya. Yang 3I ini kan berarti kan ini bagian imajinernya. Berarti bagian realnya itu 2, bagian imajinernya itu 3. Paham ya? Sampai sini? Ini masih bilangan ya. Jadi dicatat dulu nggak? Ini saya karena apa namanya papan tulis saya kecil ya. Tapi mungkin bisa disambil catat ya. Mudah ya insya Allah ya memahami bilangan kompleks ya. Jadi bilangan kompleks itu ada bilangan realnya, ada bilangan imajinernya. Nah kemudian kalau berbicara bilangan, ini kan tadi itu ya definisi bilangannya ya, definisi bilangan kompleks. Sekarang kalau bisa berbicara bilangan pasti berbicara apa? Kalau kita berbicara bilangan pasti berbicara operasinya. Operasi, biasanya operasi itu apa aja? Operasi bilangan kompleks. Tadi bilangannya, sekarang operasinya. Kalau operasi berarti apa? Apa aja biasanya operasi itu?
Bilangan. Kayak perkalian gitu nggak sih, Kak? Iya, betul. Operasi itu ya mencakup ya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kan gitu. Dan biasanya begitu ya, 4 operasi ini tidak bisa dipisahkan dari bilangan ya, termasuk bilangan kompleks. Contoh misalkan ya, kita misalkan contohnya Z1 misalkan. Z1 misalkan sama dengan 2 lagi, oke lah. 2 tambah 4i misalkan. Kemudian Z2 sama dengan misalkan negatif 2 ditambah 5i misalkan. Itu ya. Maka penjumlahannya gimana? Ya tinggal dijumlahkan aja. Z1 tambah Z2 ya berarti sama dengan 2 ditambah 4i ditambah negatif 2 ditambah 5i. Kayak penjumlahan aljabar ya. Jadi kalau yang real ya ditambahkan sama realnya. Gitu. Oh, ini langsung contoh ya, harusnya. Kalau realnya berarti berapa? 2 ditambah negatif 2. Itu kan ya? Ditambah 4 ditambah 5i. Sehingga penjumlahannya ini 0 ya. 0 biasanya nggak ditulis ya. Sehingga ini kalau ini 0, karena ini 0 ya. 0. Jadi biasanya nggak ditulis. Ini sama dengan 9i. Mudah ya insya Allah ya. Begitupun pengurangan. Kalau pengurangan, ya sama ya. Z1 kurang Z2, ya berarti ini ya. Jadi berapa nih? Ini dikurang ini. 2 dikurangi negatif 2, berapa? 2 dikurangi negatif 2, 4 ya. 4 ditambah 4 dikurang 5. Berarti min 1 ya. Jadi oke, min 1 ya. Berarti min 1i ya. Karena kalau kita berbicara aljabar, biasanya kalau aljabar itu kan 1 itu kan nggak ditulis ya. Berarti 4 dikurangi i. Atau enggak? Oke. Ini aja deh nggak apa-apa. 4 ditambah ini kan 4 dikurangi 5 berarti kan min 1 ya. Min 1i. Karena min 1 itu kan nggak ditulis biasanya. Terus min 1 min ketemu plus kan jadi min. Jadi sama dengan 4 dikurang i. Gitu. Ini paham ya insya Allah ya. Penjumlahan pengurangan ya. Mudah insya Allah mudah. Kak, Ada tanya? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, Pak, jadi saya mau nanya itu yang bagian penjumlahan ya, dengan kompleks pas Z1 tambah Z2 itu kan di bagian real part Z-nya itu kan 0 ya hasilnya. Nah itu tuh tetap masuk real part Z atau kagak kalau bilangan 0 gitu? Kenapa? Kalau misalkan 0? Iya, kalau bilangan 0 itu tetap masuk real part Z-nya atau kagak? Iya,